Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Analisis Korelasi Antara Temperatur dan Agitasi Terhadap KLA dan Perolehan Ekstraksi Klorofil dari Daun Pandan, serta studi pemodelan raca massa dan proses flow diagram. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya untuk bagian penduluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pigmen adalah zat yang dapat memberikan warna pada bahan. Pigmen sintetis lebih banyak dipilih karena lebih mudah diperoleh, lebih ekonomis, lebih stabil, dan memiliki keunggulan lainnya. Namun, pigmen sintetis dapat menurunkan kualitas air, nilai oksigen terlarut, dan produktivitas tanah, serta menyebabkan kerusakan limpa, gangguan ginjal, kerusakan hati, hingga kanker. Contoh pigmen alami yang dapat digunakan adalah karotenoid, klorofil, quinone, dan beberapa jenis pigmen lainnya. Klorofil adalah pigmen hijau dalam kloroplas yang mampu mengoptimalkan fungsi metabolik, mengoptimalkan sistem imun, meredakan radang, dan memiliki manfaat bagi kesehatan. Pandan adalah salah satu jenis tanaman dengan klorofil tinggi pada bagian daunnya. Selain sebagai sumber pigmen alami, pandan digunakan sebagai bahan baku minyak wangi dan tanaman obat. Pemanfaatan pandan sebagai sumber pigmen dilakukan dengan metode ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pengumpulan zat pigmen yang dilakukan hingga pelarut dan ekstrak mencapai titik kesetimbangan, dengan pelarut yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria. Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. Tahun 2017 mengamati nilai KLA dan pengaruh variabel temperatur dan kecepatan agitasi pada proses ekstraksi klorofil daun pandan dengan kondisi optimal pada suhu 60 derajat Celcius dan kecepatan agitasi 300 fpm. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk merancang ekstraksi klorofil skala industri dengan perolehan maksimal. Untuk bagian teori dasar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya, pada teori dasar terdapat koefisien perpindahan massa volumetrik atau KLA yang merupakan kecepatan difusi partikel terlarut dalam suatu pelarut. Faktor yang mempengaruhi KLA ini adalah temperatur, kecepatan pengadukan, sifat fisis material, ukuran partikel, dan waktu ekstraksi. Berikutnya, perolehan ekstraksi merupakan ukuran efisiensi pelarut berupa persentase dari rasio konsentrasi senyawa hasil ekstraksi dengan berat awal bahan. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, nilai KLA yang diperoleh dari studi kasus ini akan dilakukan berdasarkan data konsentrasi klorofil yang digunakan pada penelitian menurut Putra et al. Nilai KLA tersebut akan ditentukan pada variasi temperatur dan juga agitasi sebagai berikut. Parameter penelitian yang ada adalah konsentrasi klorofil dalam fase cair Ca dan konsentrasi klorofil dalam interfase atau Ca bintang. Nilai Ca bintang ditentukan pada satu kondisi setimbang atau saat nilai Ca konstan terhadap waktu. Koefisien transfer massa semakin cepat putaran pengadukan, koefisien massa akan semakin besar. Selain itu, semakin tinggi suhu proses ekstraksi, maka koefisien massa juga akan semakin besar. Next. Pendefinisian masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh suhu dan agitasi terhadap KLA ditentukan berdasarkan regresi linear. Yang kedua, persamaan dibentuk melalui penentuan parameter Ca dan Ca bintang. Yang terakhir, dia data perolehan hasil perhitungan digunakan untuk analisis PFD dan juga analisis neraca massa. Next. Persamaan perhitungan yang dipakai yaitu persamaan untuk mencari KLA dan juga untuk mencari perolehan. Terdapat dua asumsi. Yang pertama, resistansi perpindahan massa internal diabaikan. Yang kedua, temperatur dan agitasi konstan saat proses ekstraksi terjadi. Berikut adalah hasil nilai koefisien perpindahan massa volumetrik dan variasi kecepatan agitasi. Pada data tersebut, dapat diamati tren peningkatan nilai KLA seiring dengan peningkatan nilai kecepatan agitasi hingga pada kecepatan agitasi 300 rpm dan terjadi penurunan setelahnya. Hal ini terjadi karena agitasi meningkatkan penyebaran zat terlarut pada lapisan dan meningkatkan perpindahan massa. Sementara itu, penurunan terjadi karena adanya terbentuk vortex yang dapat menghambat penyebaran tersebut. Berikut adalah nilai koefisien perpindahan massa volumetrik dan variasi temperatur. Pada data tersebut, dapat diamati bahwa terdapat tren peningkatan nilai koefisien perpindahan massa volumetrik seiring dengan meningkatnya temperatur ekstraksi hingga pada suhu 60 derajat Celcius dan menurun pada suhu 70 derajat Celcius. Hal tersebut terjadi karena peningkatan temperatur akan meningkatkan kelarutan zat yang akan meningkatkan koefisien perpindahan massa. Sementara itu, penurunan terjadi karena pada suhu 70 derajat Celcius, klorofil dapat terdegradasi menjadi VOC. Berdasarkan data konsentrasi yang didapatkan, juga dilakukan perhitungan perolehan klorofil dengan variasi waktu, suhu, dan agitasi dalam perolehan klorofil tertinggi sebesar 10,71% yang didapatkan pada kondisi temperatur 60 derajat Celcius dengan agitasi 300 rpm. Hal tersebut mendekati dengan hasil literatur di mana suhu optimum ekstraksi klorofil daun pandan yaitu pada temperatur 61,4 derajat Celcius dengan perolehan klorofil sebesar 6,02%. Selanjutnya,
Berikut merupakan data perbandingan nilai KLA perhitungan dengan nilai perolahan klorofil. Nilai perolahan klorofil tertinggi diperoleh ketika nilai KLA juga memiliki nilai tertinggi, yaitu pada saat temperatur dan aktivitasi optimum. Semakin tinggi nilai KLA, maka semakin besar pula perolehan senyawa hasil ekstraksi. Selanjutnya, Berdasarkan analisis proses flow diagram, terdapat dua unit operasi, yang terdiri dari unit pengecilan ukuran atau grinding dan juga unit ekstraksi berat cair atau leaching. Kemudian berdasarkan analisis neraca massa, didapat perolehan sebanyak 0,11 kg ekstrak klorofil dari fesis daun pandan sebanyak 1 kg, yield 10,71%, dan menghasilkan produk samping yaitu larutan etanol sebanyak 12,68 kg. untuk kesimpulannya, KLA akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur dan agitasi pada proses ekstraksi, namun terjadi penurunan setelah mencapai kondisi temperatur dan agitasi optimum. Selain itu, KLA sebanding dengan perolehan ekstraksi, di mana perolehan ekstraksi tertinggi ada pada saat kondisi optimum dengan nilai KLA tertinggi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada studi kasus. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.